tatkala agama dijadikan bahan perdebatan. Sebenarnya yang paling tahu tentang substansi ajaran agama itu adalah pembawa agama itu sendiri. Dalam hal ini Islam adalah Nabi Muhammad sendiri. Sementara itu bagi selainnya, tidak mengapa jika dikatakan hanya menurut persepsinya masing-masing. Sebagai sebuah persepsi tentu sangat tergantung pada latar belakang yang bersangkutan. Oleh karena itu, persepsi masing-masing orang pasti berbeda-beda, apalagi di antara generasi yang berlainan. Sumber pokok ajaran Islam itu sama, yaitu Al-Quran dan hadits Nabi. Akan tetapi karena bekal kemampuan menangkap pesan dari masing-masing orang berbeda, dan demikian pula latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan perbedaan beda lainnya, maka pemahaman-pemahaman itu sangat mungkin terjadi perbedaan. Bahkan perbedaan itu akan melebar ketika terdapat faktor kepentingan lain, baik terkait ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Munculnya perbedaan persepsi tersebut menumbuhkan semangat dari berbagai kalangan untuk memperdebatkan. Dalam perdebatan tentu masing-masing pihak memiliki nafsu untuk menang, unggul dan atau dianggap lebih dari yang lain. Setiap orang mengakui pengakuan dari orang lain, tidak mengakui bahwa pemahaman agamanya adalah benar. Keinginan tersebut sangat mungkin akan berhadapan dengan kepentingan orang lain, yakni sama-sama ingin merasa unggul dan menang itu. Dalam sebuah kompetisi, atau perebutan untuk menang, biasanya tidak hanya kekuatan akal yang dimainkan, melainkan juga emosi. Manakala kedua hal itu sudah sama-sama dimainkan, maka objektivitas untuk mendapatkan kebenaran tidak sedikit terpecahkan. Subjektivitas dan bahkan irasionalitas dikedepankan sekedar untuk mendapatkan kemenangan itu. Padahal, agama sebenarnya bukan bersumber pada akal. Memahami ajaran agama menggunakan akal, tetapi akal bukan sebagai sumber agama. Misalnya, cara-cara menyembah Tuhan tidak bisa mendasarkan pada rumusan yang dibuat oleh akal. Berdebat apa saja, termasuk melanggar agama, tidak mungkin diwarnai oleh emosi dan akal yang tidak selalu didamaikan. Masing-masing pihak saling menjatuhkan, menyalahkan dan bahkan mengkafirkan. Akibatnya, agama yang sebenarnya hadir untuk mempersatukan, mendamaikan, dan agar saling kenal mengenal, tetapi akhirnya justru sebaliknya, yaitu konflik, bertikai, dan permusuhan yang tidak berkesudahan. Munculnya berbagai aliran, mazhab, organisasi yang berbeda-beda, dan masing-masing saling mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar, adalah akibat dari banyaknya hal tersebut. Agama seharusnya tidak diperdebatkan, melainkan dimusyawarahkan. Dalam musyawarah itu manakala terjadi perselisihan pendapat hingga tidak bisa diselesaikan, maka persembahan segera dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemenangan dalam penyelesaian masalah agama selalu tidak pernah final. Sebab kebenaran yang hakiki, hanyalah milik Allah dan Rasul-Nya. Seseorang mengatakan bahwa dirinya paling benar, sebatas ukuran manusia, boleh saja. Akan tetapi kebenaran yang sebenarnya atau hakiki, tetap berada pada otoritas Allah dan Rasul-Nya. Dalam soal agama, manusia disuruh mengikuti petunjuk kitab suci dan tauladan kehidupan Rasul-Nya. Manakala terjadi perbedaan pemahaman, seharusnya dimusyawarahkan dan bukan diperdebatkan untuk mendapatkan kalah atau menang. Agama bukan untuk diperdebatkan, melainkan unggulan menjadi petunjuk untuk dijalankan. Berpegang agama juga harus dengan sungguh-sungguh, sabar, dan ikhlas. Oleh karena itu, menjalankan agama sebenarnya tidak mudah, maka seharusnya tidak diperberat lagi dengan rasa sakit yang akan mengganggu nilai apa yang dilakukannya itu. Wallahu alam bishawab.